Perkenalkan, kami dari kelompok dengan materi agama. Saya, Made Martayanti dengan nomor absen 28. Saya Lujulia Fahani nomor absen 26. Saya Kadeku Febrianti nomor absen 14. Saya Komanita Eka Putri nomor absen 22. Saya Amanda Fitriawan nomor absen nomor 29. Saya dengan nama Andika nomor absen 16. Kita sudah berada di narasumber. Kali ini kita berada di Desa Penuntukan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan materi agama. Nama saya Made Martayanti dengan nomor absen 28. Saya Lujulia Fahani nomor absen 26. Saya Komanita Eka Putri nomor absen 22. Saya Amanda Fitriawan nomor absen 9. Saya Kadeku Febrianti nomor absen 14. Saya Ketut Anoma Andika nomor absen 16. Di video kami kali ini, kami akan membahas materi tentang agama. Sekarang kami sudah berada di rumah narasumber, yaitu Bapak. Nama perkenalkan sebelum saya menentukan diri, saya mengaturang puja pengastuti. Om Swastiastu. Nama saya Jeromangku Jaya Amarta. Saya sebagai Jan Bangol di Pura Dada Sentana hidup dalam Tarukan. Sebelum saya jadi pemangku, nama saya Nyoman Ardana Wijaya. Ya, terima kasih. Jadi kami di sini akan bertanya tentang pelaksanaan upacara agama di Desa Penuntukan. Saya akan bertanya kepada Bapak, ritual apa saja yang ada di Desa Penuntukan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu masalah ritual yang ada di Desa Penuntukan, yang pertama ada ritual Mesaiban, itu ritual ngejot atau pengejotan. Setelah kita habis masak nasi, kita laksanakan ritual Mesaiban atau ngejot di pelinggih-pelinggih atau di lingkungan dalam pekarangan rumah. Yang kedua ada ritual Kajang Kliwon, itu datangnya 15 hari sekali. Itu dilaksanakan mengaturkan buah sajen canang sari atau pipa dampul, itu juga bisa dipakai. Yang kedua ada ritual namanya tumpok, datangnya setiap 35 hari sekali. Yang keempat ada ritual upacara besar, itu ritual hari raya Galungan lan Kuningan, itu datangnya 6 bulan sekali. Ada ritual yang datangnya setiap tahun sekali, namanya ritual Mecaru di lingkungan Desa Kekeraman Penuntukan. Mecaru dalam artian itu dilaksanakan di Pembatan Agung. Ada pelaksanaan upacara Nangluk Merana, itu nemonin hasih ke-6, itu dilaksanakan di pantai. Yang kedua Mecaru Nimpung, itu dilaksanakan di Pura Tegal Suci
Yang keenam itu upacara mecaru nemonin tilam kepitu itu dilaksanakan di Pura Pemajangan. Yang ketujuh ada upacara mecaru di Pempatan nemonin tilam kolu. Yang ke-8 itu ada upacara mencaru di Canggah Gong, itu setiap hari sebelum hari Nyepi itu dilaksanakan, ada upacara seperti itu yang ada di Perbukaan. Yang kedua ada nemonin 6 bulan sekali itu upacara Puatekan Ring Kayangan 3. Itu Ring Kayangan 3 biasanya dilaksanakan seperti di Balai Agung, itu tiap tahun sekali Purnama Kedasa, itu di Utara Turun Kabeh. Yang di Pura Dangke di Desa Penumpukan dilaksanakan 6 bulan sekali nemonin Hari Raya Galungan. Itu sudah pasti dilaksanakan upacara Piodalan Ring Pura Dangke. Ya, hanya itu ada upacara-upacara di Desa Penumpukan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya ya Bapak. Selanjutnya, pertanyaan dari saya, mengapa ritual tersebut harus dilaksanakan? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa upacara itu harus dilaksanakan? Kalau itu tidak dilaksanakan, itu upacara mencaru itu adalah upacara untuk mengasih persembahan kepada Buta Kala. Buta Kala harus, kalau menurut agama Hindu itu harus dikasih santapan. Upacara itu harus dikasih korban dalam artian kadang-kadang memakai sapi, anak sapi, kadang-kadang memakai anjing, ayam dan sebagainya. Yang itu makanya itu harus dilaksanakan untuk korban biar Buta Kala itu tidak mengganggu kehidupan manusia. Itu sebabnya upacara itu harus dilaksanakan. Dan kalau yang kedua itu upacara di pura, kenapa harus dilaksanakan juga? Itu persembahan kepada leluhur atau ibu bedara. Itu harus juga dikasih persembahan. Kita mengaturkan puji syukur kepada Tuhan. Semoga di kehidupan berikutnya ini kita bisa menemukan kehidupan yang sejahtera, selalu damai. Itu sebabnya upacara-upacara itu harus dilaksanakan di Desa Penumpukan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak, jika tidak melakukan upacara-upacara tersebut, apakah ada kejadian aneh di Desa Penumpukan? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Untuk masalah tentang upacara tersebut, kalau tidak melaksanakan ritual seperti mencaru, sudah pasti akan terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di lingkungan Desa Penumpukan. Contohnya seperti ada orang yang meninggal bunuh diri, kedua perawan ada dimasuki sama roh-roh jahat. Nah, pasti yang ketiga ini ada seperti kejadian orang manusia berhubungan dengan hewan. Itu sudah pernah terjadi di sini apabila tidak melakukan ritual-ritual seperti itu. Permasalahannya, makanya di sini di lingkungan Desa Penumpukan setiap tahun harus ada upacara korban, namanya korban, memakai binatang sapi, anjing, ayam, kucing, babi. Itu yang dipakai kadang-kadang di sini. Menurut ini ada bisikan-bisikan dari Tuhan. Ya, itu sebabnya ini harus dilaksanakan ritual-ritual seperti itu untuk memberikan korban kepada
semua berkala. Ya, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak atas jawaban yang Bapak berikan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak, apakah memberikan bantuan atau upacara merupakan sesuatu yang harus dilakukan? Mengapa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita harus memberikan korban suci kepada Tuhan atau semua pada berkala? Kita diberikan kesehatan setiap hari. Kita bisa makan di dunia ini setiap hari. Kenapa kita tidak berkasih ini upacara korban kepada ini keharusan? Karena kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Semoga setelah kita dikasih kesehatan di setiap hari, kita bisa beraktivitas, kita bisa mencari nafkah. Itulah penganut agama yang sesungguhnya. Kita harus menjaga keseimbangan. Apabila kita menjaga keseimbangan, hidup kita akan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Ya, sekali lagi saya akan bertanya, apakah persembahan yang sudah disembahkan boleh didaur ulang kembali? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, alat upacara yang sudah dipakai persembahan itu tidak bisa dipakai kembali. Kenapa? Kalau menurut ajaran Bali itu sudah lungsuran namanya itu. Kalau menurut Bali itu tidak dibenarkan untuk didaur ulang, dipersembahkan kembali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak. Baik, saya akan bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahan-bahan sintetis kepada simbol-simbol upacara? Terima kasih atas pertanyaan. Kalau menurut saya, bahan-bahan sintetis itu bagi saya kurang memenuhi syarat. Kenapa? Karena barang sintetis itu kan tidak bisa, sebenarnya tidak boleh memakai, kalau di ajaran agama Hindu tidak boleh memakai alat seperti plastik, harus memakai daun kelapa, daun tal kalau menurut Bali. Kalau menurut saya bahan-bahan sintetis itu kurang bagus. Menurut saya pribadi itu kurang berkenan untuk dipakai sebagai alat-alat upacara menurut ajaran Hindu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Pak. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah cara seperti memberikan bantuan masih dilakukan hingga sekarang? Jika iya, mengapa hal tersebut terjadi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa kita harus melaksanakan upacara itu setiap hari? Karena kita dikasih kesehatan nih. Setiap hari kita bisa mengais rezeki setiap hari. Itu sebabnya kita sebagai penganut agama, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di kehidupan kita sehari-hari bisa menemukan kesejahteraan, kedamaian, damai di dunia akhirat, damai di dunia di sekala. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas Bapak. Baik, sekali lagi saya akan bertanya, mengapa ketika kita sedang cuntake atau sedang haid tidak boleh memasuki area pura atau tempat suci? Ya, terima kasih. Kalau menurut ajaran ini, ajaran yang ada di lingkungan desa Pekaraman Peruntukan, apabila kita punya suntake atau orang meninggal di dalam lingkungan pekarangan, itu dilarang masuk ke lingkungan pura atau tempat suci karena itu belum ini menyampai
hari ke 42 hari. Kalau itu suntake namanya kalau menurut di Bali. Kita selama 42 hari apabila ada orang meninggal di dalam lingkungan rumah belum bisa masuk ke lingkungan pura atau tempat suci karena belum kita membuat upacara tutup sebal namanya kalau menurut Bali. Dan kalau yang namanya itu suntake dalam kata haid dalam perempuan itu selama 3 hari tidak boleh masuk ke areal pura karena jatuh tempo orang haid itu 3 hari. Itu namanya sebal diraga menurut ajaran Hindu di Bali. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari saya, mengapa setiap rumah harus memiliki Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau kita menurut ajaran di Bali, kenapa di masing-masing lingkungan rumah harus ada artinya bulan itu adanya bulan itu kalau tidak ada dasar pemulaan itu modal tempat kita untuk menyembah leluhur menyembah Tuhan. Kita memohon kalau kita umpamanya tidak bisa datang ke pura, kita bisa sembahyang di lingkungan rumah kita sendiri. Yang kedua, kenapa kita harus kita punya penginjak karang? Itu penginjak karang berarti penunggu di lingkungan kita tinggal itu harus kita miliki karena itu kalau menurut ini seperti di nasional itu satpam namanya, sekarang satpam. Apabila ada orang jahat mau masuk itu tidak bisa karena kita sudah ada yang menunggu di pekarangan kita sendiri. Itu sebabnya masing-masing rumah harus memiliki penginjak karang. Nah, tempat itu penginjak karang itu tempatnya dewa, itu dewa sangkara, dewa kehidupan, murah kerab langit itu dewa uang, atau murah nyoman sakti pengalengan itu saudara kita sendiri, itu yang menunggu di tempat kita ini. Makanya kita harus memiliki tempat namanya sedang karang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, sekali lagi saya ingin bertanya, apakah proses persembahyangan di desa penutupan sudah berjalan dengan baik? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya perjalanan sembahyang di desa penutupan menurut saya sudah bagus sekali. Apabila ini ada kegiatan-kegiatan di pura atau di tempat-tempat suci itu sudah pasti antusias orang-orang yang tinggal di lingkungan desa penutupan sudah pasti mengadakan puji syukur kepada Tuhan, kepada Dewa Sang Pencipta yang ada di sini, memohon agar kita selalu diberkati kesehatan jasmani dan rohani, dikasih murah rezeki biar kita bisa hidup sejahtera, damai selalu. Ya, hanya itu aja bisa saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om. Kali ini kita sudah berada di rumah narasumber yang kedua dengan Bapak Nengah Darmawe, Jurumangku Nengah Darmawe, sebagai Jurumangku Ganjil Mendesa Manikmat Desa Samarinda. Yang dalam hal ini yang sampaikan terima kasih atas anak-anak untuk saya sendiri menyampaikan informasi-informasi sebatas kemampuan kami selaku Jurumangku.
perihal apa-apa yang ingin ditanyakan, apa-apa yang ingin dimengerti oleh anak-anak. Untuk itu silakan apa yang ingin ditanyakan. Ya, kami selanjutnya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang ritual keagamaan yang ada di desa Semirenteng. Pertanyaan yang pertama adalah ritual apa saja yang ada di desa ini? Terima kasih. Untuk pelaksanaan ritual upacara keagamaan Hindu secara umum di desa Semirenteng, pada intinya ada 5 kegiatan upacara, yaitu pertama Dewa Yajna, kedua yaitu Manusia Yajna, yaitu Buddha Yajna, Rishi Yajna. Nah, di dalam hal ini khususnya di desa Semirenteng, pelaksanaan itu secara rutin dari tahun ke tahun sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bapak. Kepada Bapak, mengapa ritual perlu dilaksanakan? Terima kasih. Mengapa ritual keagamaan itu perlu dilaksanakan? Nah, sebagai umat beragama yang meyakini dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa, khususnya dalam pelaksanaan agama Hindu, ritual itu tetap wajib dilaksanakan. Di samping ritual itu berdasarkan atas ikatan, yaitu budaya yang diikat juga. Pelaksanaan keagamaan itu diikat juga dengan pelaksanaan budaya. Itulah bagian daripada pelaksanaan kegiatan upacara-upacara di desa Semirenteng. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan. Terima kasih Bapak. Adakah permasalahan atau kejadian tertentu dalam hidup yang mendorong seseorang untuk melakukan ritual? Baik, di dalam hal pelaksanaan ritual, pada prinsip dasarnya tidak ada paksaan, yaitu adalah ketulusan hati dan keyakinan kita dengan pelaksanaan upacara-upacara itu akan memberikan suatu dampak ataupun suatu harapan dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita percayai. Semoga di dalam kehidupan kita ini selalu atas rahmat Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasi. Barangkali secara singkatnya adalah demikian. Bagaimana kira-kira? Ya, terima kasih jawabannya. Semua juga. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya. Apakah memberikan banten atau upakara merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan mengapa? Ya, untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti yang juga tadi saya sudah sampaikan, bahwa pada prinsipnya agama Hindu yang ada di Bali, yaitu segala sesuatunya berkaitan dengan budaya, bukan semata-mata pada prinsip Weda. Beda dengan adanya pelaksanaan kegiatan agama itu. Kalau Weda mungkin tanpa sarana, tetapi dalam pelaksanaan keagamaan agama Hindu khususnya di Bali ini selalu menggunakan sarana pendukung. Itu merupakan suatu ketulus ikhlasan kita terhadap Sang Pencipta, apa yang sudah kita dapatkan atau limpahan dari Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Itu hanya berupa puji syukur atas apa yang sudah kita dapatkan atau kita terima dari limpahan Tuhan Yang Maha Esa. Barangkali demikian. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Inge Suksma. Selanjutnya pertanyaan dari saya,
Apakah cara seperti demikian masih dilakukan hingga sekarang? Jika iya, mengapa hal tersebut terjadi? Pelaksanaan kegiatan keagamaan pada khususnya bahwa itu selalu dan pasti dilaksanakan di desa kita Sambirenteng ini, karena itu seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa segala bentuk kegiatan upacara keagamaan Hindu yaitu selalu menggunakan sarana upacara berupa bebantenan dan lain sebagainya sebagai wujud sebagai wujud rasa terima kasih dengan rasa ketulus ikhlasan atas apa yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, barangkali secara singkatnya demikian. Barangkali ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Bapak tentang penggunaan bahan-bahan sintetis pada simbol-simbol upacara? Pada prinsip dasar bahwa penggunaan barang sintetis itu merupakan sesuatu hal yang secara Hindu mungkin kurang, bila perlu tidak dipergunakan. Karena apa? Karena sifatnya itu adalah kesakralan. Kesakralan suatu sarana di dalam melaksanakan suatu kegiatan keagamaan itu dipastikan adalah suatu kesakralan. Sedangkan barang-barang sintetis tersebut mungkin juga berasal dari daur ulang dan lain sebagainya. Nah, sehingga tingkat kesuciannya, walaupun nantinya ada yang namanya prayas gitu atau penyucian daripada suatu sarana upacara itu ada, namun ini menyangkut masalah rasa. Di samping bahan yang dipergunakan itu adalah mungkin saja merupakan barang bekas dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga kalau dipandang dari itu, tingkat kesakralan daripada apa yang kita pergunakan di dalam segala bentuk kegiatan upacara lebih tersuci. Itu maksud dan tujuannya. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih atas Terima kasih juga. Sekali lagi saya akan bertanya kepada Bapak, apakah simbol upacara yang telah dipersembahkan dapat didaur ulang? Terima kasih. Sepanjang pelaksanaan kegiatan simbol-simbol keagamaan seperti contohnya yaitu apakah itu pura atau sejenis perkima, sifatnya daur ulang itu kan tergantung. Artinya begini, kalau sudah itu rusak atau bagaimana, itu akan diperlina, dilebur, dan biasanya itu istilah di rumah di sini adalah dirarung. Artinya dirarung, dibawa ke laut sebagai perlina. Artinya dimusnahkan sedemikian rupa tanpa harus mendaur ulang. Beda pengertiannya antara mendaur ulang dengan membuat kembali sarana upacara itu, sarana perkima atau yang sering disebut dengan perkima. Nah, itu tidak bisa didaur ulang. Sehingga kalau didaur ulang kan seolah-olah itu bekas. Namun dalam tingkat kesuciannya itu selalu dilaksanakan bahwa itu adalah dirarung, dimusnahkan ke laut. Itu pada umumnya pelaksanaan kegiatan itu. Suatu contoh dalam pembangunan pura, contoh ya, dalam pembangunan pura. Nah, peleburan suatu pura itu pasti bahan-bahannya itu yang bekasnya itu pasti akan dirarung, dimusnahkan ke laut, begitu pada umumnya.
Barangkali demikian. Ya, terima kasih atas jawaban dari Oke. Bapak. Baik, sekali lagi saya bertanya kepada Bapak, Oke. Mengapa ketika kita sedang cuntake atau sedang haid tidak boleh memasuki area pura atau tempat suci? Baik. Di dalam agama kita, keyakinan kita agama Hindu, ada yang disebut dengan kesucian. Nah, pada prinsipnya bahwa di dalam keyakinan kita sebagai umat ada 4 atau ada yang disebut dengan catur cuntake. Yang salah satunya adalah cuntake karena diri sendiri atau cuntake karena orang lain. Nah, cuntake pada diri sendiri seperti contohnya adik-adik cewek, anak-anak cewek, haid dan lain sebagainya, atau cuntake karena orang lain, contohnya keluarga yang meninggal. Nah, itu pada intinya adalah menjaga kesucian pura itu sendiri, karena di dalam keadaan kita kotor, kita memasuki suatu pura akan menimbulkan suatu vibrasi yang seolah-olah ikut mengotori tempat suci itu sendiri. Nah, itu intinya adalah demikian. Sehingga pada prinsipnya apabila ada seseorang yang dalam keadaan cuntake itu sendiri memasuki suatu areal tempat suci atau pura, akan berimbas kepada kesucian pura itu sendiri, di samping adanya perasaan bersalah yang berkelanjutan dari orang yang melakukan perbuatan atau tingkah atau kegiatan pada saat dia cuntake. Nah, pada umumnya kalau orang sudah cuntake itu sendiri memasuki suatu areal tempat suci, pasti dirinya memohon maaf kepada Tuhan yang disembah di pura itu sendiri melalui upacara bebantenan, melalui yang disebut dengan, kalau di sini disebut dengan guru piduka. Nah, itu salah satu bentuk pengembalian netralisasi daripada seseorang yang dalam keadaan cuntake memasuki pura. Nah, itu salah satunya. Barangkali demikian. Bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, sekali lagi saya akan bertanya kepada Bapak. Oke. Mengapa setiap rumah harus mempunyai sanggah atau pura pengijang kara? Baik. Terima kasih. Suksma niki suatu pertanyaan yang sangat-sangat bagus di dalam kegiatan kita sebagai umat beragama, dalam hal ini meyakini Hindu sebagai agama kita masing-masing. Nah, kalau melihat dari tatanan kehidupan agama Hindu, bahwa di dalam suatu pekarangan wajib sifatnya ada yang disebut sanggah kemulan atau penunggun karang. Nah, khusus di Samirenteng, istilah daripada sanggah kemulan digantikan dalam artian di dalam setiap rumah kerama atau warga desa Samirenteng pasti punya yang disebut dengan kamar suci, yang di dalamnya itu ada yang disebut dengan semayan. Kalau semayan itu adalah janji, semaya, janji. Nah, itu yang pertama. Sehingga kadang-kadang di dalam suatu pekarangan itu banyak yang tidak melingihkan atau banyak yang tidak
membuat sanggah kemulan tersendiri. Kadang-kadang di dalam satu keluarga sekian keturunan baru membuat satu sanggah kemulan yang diempon atau di apa namanya itu, yang dipuja oleh satu terah keluarga. Nah, itu salah satunya. Nah, sedangkan fungsi daripada itu bahwa sebenarnya adalah di dalam sanggah kemulan itu ada yang disebut dengan yang Betara Guru. Kita menyembah yang Betara Guru. Di samping juga manifestasi ide Sang Hyang Widi dalam wujud Brahma, Wisnu, Iswara. Nah, itu juga. Sedangkan penunggun karang itu salah satu bagian, yaitu penjaga, penetralisir daripada adanya pengaruh-pengaruh negatif daripada dari luar pekarangan kita. Nah, itu salah satunya fungsi kenapa di dalam setiap pekarangan ada pula yang disebut dengan sanggah kemulan yang dilengkapi dengan penunggun karang. Nah, demikianlah kira-kira gambaran singkatnya. Kalau mau dijelaskan lebih lanjut, itu memerlukan suatu hal yang cukup panjang. Itu anunya. Nah, barangkali demikian untuk sementara. Barangkali ada sudah pas atau bagaimana? Ya, terima kasih atas Inggih, jawabannya. sama-sama Niki. Saya ingin bertanya kepada Bapak, Inggih. apakah proses persembahyangan di Desa Samirenteng sudah berjalan dengan baik? Kalau melihat sesuai dengan pertanyaan anak, yaitu proses. Memang di dalam kegiatan suatu upacara, keyakinan suatu agama Hindu memang semuanya memerlukan suatu proses. Secara khusus untuk di Desa Samirenteng, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan upacara desa adat, prosesnya itu adalah panjang. Pertama, sebelumnya melaksanakan suatu kegiatan ada perencanaan yang disebut dengan paduman prajuru desa adat. Di sana akan dibahas pelaksanaan kegiatan upacara adat. Apakah upacara adat itu adalah ngemedalang istilah hidup betara atau ngaturin di pelingi. Itu salah satunya. Dan dalam proses tersebut ada yang disebut dengan pengekeran. Ngeker artinya kerama dalam hal ini tidak diperkenankan membangun atau melaksanakan kegiatan upacara di rumahnya masing-masing, dalam arti upacara yang bersifat modalin. Begitu. Lalu pada saat terjadinya proses ngeker. Nah, dalam hal ini juga pelaksanaan kegiatan itu juga melalui suatu proses, yaitu ada proses yang disebut dengan pembersihan lingkungan sebelum pelaksanaan upacara, itu dengan jalan melaksanakan proses kegiatan upacara mecaru. Istilahnya mecaru, membanten ngersigane, ada yang disebut dengan begitu. Ada juga yang disebut dengan melabuh bentuk dan lain sebagainya. Itu pembersihan lingkungan. Nah, setelah itu baru ada yang disebut dengan modalin atau upacara modalan upacara. Nah, itu khusus di Kayangan 3 yang keempon oleh desa adat. Sedangkan di perumahan sebelum melakukan kegiatan upacara, pada khususnya kegiatan upacara modalin, kegiatan upacara pitriyagne, kegiatan upacara malik sumpah dan lain sebagainya,
Karena di desa Samirenteng ini memakai sistem Surya Desa. Artinya segala sesuatu pelaksanaan upacara yang dilakukan di rumah masing-masing atau di dalam suatu keluarga masing-masing selalu wajib memohon surya, artinya upasaksi dari para dulum desa. Dari artinya upasaksi itulah membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan upacara dalam suatu proses itu direstui oleh dulum desa. Nah itu, kalau memang desa memakai waktu itu jelas kerama atau warga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan upacara yang sama. Nah kira-kira demikian prosesnya. Nah barangkali ada yang belum artinya dimengerti dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik atau anak-anak secara keseluruhan. Terima kasih atas jawabannya. Atas penjelasan dari Bapak, segala pertanyaan yang kami sampaikan semoga sebagai landasan nantinya untuk meyakinkan kami sebagai umat beragama Hindu. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Anak yang telah menyampaikan atau mengunjungi Bapak sendiri dalam rangka menjelaskan apa yang dipertanyakan tadi, dengan harapan semoga itu bermanfaat bagi anak-anak ke depan. Dan juga kami atau saya sendiri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Cuma sami sinambung Om Santi Santi.